Mbak, Anda datang untuk menjodohkan putra Anda, benar? Saya punya banyak pilihan bagus di sini. Ayo, silakan lihat. Lihatlah. Cantik, kan? Cantik, cantik. Mbak, saya punya lebih banyak lagi di sini pilihan kencan. Tapi Anda perlu menjadi anggota. Berapa harganya? Keanggotaan VIP Supreme harganya Rp100.000. Menantu perempuan bisa langsung dibawa pulang hari ini. Baiklah. Demi kebahagiaan putra saya ambil. Mbak, Anda bisa tenang saja. Sistem AI cerdas di situs web kami merekomendasikan gadis-gadis yang karakter dan latar belakang keluarganya, serta pekerjaannya, semuanya top notch. Siapa kamu? Sistem aplikasi anti-penipuan saya ini justru menunjukkan bahwa jodoh impian secara khusus memanfaatkan perjodohan untuk menipu uang hasil jerih payah orang. Nona muda, menuduh fitnah bisa berakibat hukum, loh. Saya sudah lapor polisi. Nanti kita lihat siapa yang mereka tangkap. Sini, Bibi. Simpan kartunya baik-baik. Uang yang Anda kumpulkan susah payah. Ada banyak jenis penipuan. Harus ekstra hati-hati. Baik. Berkat Anda, Nona muda, punya pacar? Punya pacar? Ayo, makan yang banyak. Pakarku sudah meninggal. Benarkah? Sangat disayangkan. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Kau seharusnya melihat ke depan. Cari lagi saja. Bibi. Saya datang untuk wawancara di maskapai, bukan untuk kencan buta. Tidak apa-apa kalau bukan kencan buta. Kau suka tipe yang seperti apa? Saya sudah tidak berencana menikah. Mengapa? Takut bertemu playboy dan tertipu. Kalau begitu, menikahlah dengan putraku. Putraku sangat setia. Biasanya, bahkan nyamuk pun tak berani mendekat. Kapten Rio Aditya sudah kembali dari luar negeri. Segera tiba di kantor. Aku bisa bertemu idolaku. 4 tahun lalu, Kapten Rio selamat dari kecelakaan pesawat, menyelamatkan 125 nyawa. 4 tahun lalu. (3137) memanggil T9 Tower. Terjadi masalah, meminta untuk kembali. Semuanya, tetap tenang. Pakai masker oksigen Anda. Ada apa yang terjadi? Para penumpang yang terhormat, saya adalah kapten penerbangan ini, Rio Aditya. Mohon membungkuk dan peluk diri Anda, kepala di antara lutut. Maskapai Dirgantara akan membawa setiap penumpang pulang dengan selamat. Mari. Kapten Pahlawan. Kudengar, dia juga pemegang saham terbesar di maskapai Dirgantara kita. Kalau aku bisa menikah dengannya, bukan hanya kau yang berpikir begitu.
Aku juga ingin menikah. Dengan begitu banyak wanita di sekelilingnya, jangan sampai menantu. Salah paham, dia punya banyak wanita. Ibu. Tante, Anda tidak apa-apa? Kapten. Apakah Anda melihat dengan jelas seperti apa kapten itu wajahnya? Tidak terlalu jelas. Baguslah, cepat pergi. Rio, sepala ganti baju santai keluar. Jangan pakai seragam kapten. Aku tunggu di depan pintu. Ibu, apakah itu benar Anda tadi? Beri kamu 5 menit. Cepat datang. Jangan sebut dirimu kapten. Menantu perempuan tidak suka. Ibu, saya harus pergi wawancara. Anda mau kemana? Saya bantu pesankan taksi. Saya agak pusing. Perlu istirahat dulu. Kalau begitu saya bantu Anda beristirahat. Habislah wawancara saya. Ibu. Anakku. Ibu. Ibu tidak kuat lagi. Bu, ibu mau melakukan apa lagi? Bibi, sebaiknya kita pergi ke rumah sakit dulu. Menantu. Ibu sepertinya tidak akan bertahan. Sebelum ajal menjemput, ada satu hal yang ingin ibu katakan padamu. Katakan saja. Setelah aku meninggal, Aku takut anak yang bodoh ini. tidak akan ada yang merawatnya. Maukah kamu menikah dengannya? Baiklah, aku berjanji. Kita pergi ke rumah sakit dulu. Baik. Masuk. Calon pengantin mendekat. Baik. Lihat ke kamera. Ini, ambil. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibumu tidak sakit. Para saudari. Akhirnya aku berhasil mengurus pernikahan putraku. Sekarang aku punya waktu untuk liburan ke luar negeri. Baru sekarang kamu sadar, tapi sudah terlambat. Kamu sudah ditipu ibuku untuk menikah. Kamu dijebak ibuku untuk menikah. Apa maksudmu? Dijebak untuk menikah? Jika kamu memperlakukan Sheng Nuan dengan baik seumur hidupmu, maka itu bukanlah penipuan. Sekarang, berikan kartu gajimu pada istrimu. Tidak, Ambella. sandi Sheng Nuan adalah ulang tahunnya. Kau bisa menghabiskannya sesukamu. Ibu, karena Anda tidak sakit, maka janji yang kuberikan tidak bisa berlaku lagi. Menantu tidak bol by Kara Begitu. Bagaimana bisa pernikahan dianggap main-main? Mari kita lanjutkan saja begini. Aku akan kembali dulu untuk menyiapkan pernikahan. Bapak Rio. Mungkin kita sebaiknya bercerai saja? Kau jijik padaku. Bagaimana mungkin? Aku hanyalah orang biasa. Jika kau tidak jijik, maka kita tunda perceraian untuk saat ini. Jika bercerai, ibuku akan kembali meribut, dan itu merepotkan. Tapi ini dua hal yang berbeda. Aku angkat telepon dulu. Sheng Nuan, bagaimana wawancara pramugarimu? Wawancara? Oh tidak, Vawan Karaku. Kalau begitu, mari kita berteman dulu di WeChat. Tambahkan aku di WeChat. Sheng Nuan.
Apakah kamu datang mencari Ari? Seng Nuan, jika kamu datang dengan tulus untuk meminta maaf atas perpisahan kita terakhir kali, aku bisa memaafkanmu. Pelamar berikutnya. Sinta, harap bersiap. Ari, kamulah yang salah. Kamulah yang seharusnya meminta maaf. Siapa Sinta? Saya. Sinta, mengapa bajumu begitu kotor? Pramugari dituntut ketat. Kamu bahkan tidak bisa berpakaian dengan pantas. Pelamar berikutnya, Lia Susanti, bersiap. Maaf. Saya peringkat pertama Eugen Tertulis. Bisakah Anda memberi saya satu kesempatan? Saya pasti bisa melakukannya dengan baik. Temanku, dia sudah lama mengagumi Kapten Rio, dan dia bahkan putus dengan pacarnya demi wawancara ini. Tolong berikan kelonggaran. Satu lagi yang ingin mengejar kekuasaan dan keuntungan, jangan buat masalah untukku. Sinta, kembalilah ke desamu. Kesempatanmu di kota besar ini sudah hilang. Sudah tidak ada. Sinta, jika kamu meminta maaf sekarang, aku bisa memikirkan cara untuk membantumu. Rio, ibumu mengumumkan di media sosial bahwa kamu sudah menikah. Gadis dari keluarga terpandang mana yang kamu nikahi? Dia peringkat pertama ujian tertulis. Kenapa dia dieliminasi? Saat wawancara, pakaian tidak sesuai aturan. Benar. Konyol, bakat, peringkat pertama ujian tertulis, dibuang begitu saja. Hanya karena masalah kecil. Kudengar dia punya perasaan padamu. Demi masuk tim penerbanganmu, dia sengaja putus dengan pacarnya. Pewawancara takut dia akan membuat masalah, jadi dia langsung dieliminasi. Dia punya pacar? Tidak tahu, tapi seharusnya begitu. Captain Rio. Aku Sinta Permata. Peringkat pertama ujian tertulis. Karena kesalahan wawancara, aku kehilangan kesempatan. Nona Sinta, keberanianmu patut diacungi jempol, tapi aku menyarankanmu untuk menyerah saja. Kapten Rio kita ini selalu teguh pada prinsip. Dia tidak akan pernah memberikan jalur belakang kepada siapapun. Bayarkan dia masak. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Kapan kamu pernah mengalah pada wanita yang secara agresif mendekatimu? Ada apa denganmu? Jujurlah. Pekerjaan normal. Aku hanya tidak ingin melewatkan seorang talenta saja. Rio, akan ku beritahu ya, kamu ini orang yang sudah menikah. Apa yang paling penting dalam pernikahan? Itu kesetiaan. Kamu sakit ya? Aku peringatkan ya. Kalau kamu berani mengkhianati, Kak Sinta, aku yang pertama akan melaporkanmu. Captain Rio. Namaku Daniel Pratama, bukan Kapten Rio. Dia tidak akan peduli urusanmu. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk wawancara ulang.
Terima kasih. Cantik dan kompeten, juga sopan. Pantas saja Rio ingin jalur belakang. Tidak bisa, dia baru saja menikah. Tidak boleh membuat kesalahan. Sepertinya, aku harus berusaha mendekati. Lewat sini. Selamat siang semuanya. Izinkan aku memperkenalkan rekan kerja baru kita, Sinta Permata. Halo semuanya, namaku Sinta Permata. Mohon bimbingannya. Selamat datang. Itu meja kerjamu, nanti aku akan membantumu mengurus administrasi. Baiklah, semuanya bisa kembali bekerja. Ayo pergi. Ternyata, memakai jalur belakang. Sinta, kenapa kamu terus menguntit? Lia, ada apa denganmu? Sinta jelas-jelas tidak lolos wawancara. Mungkin karena dia punya hubungan baik dengan Daniel. Aku sangat iri dengan popularitasnya di kalangan pria. Tidak kusangka dia orang seperti itu. Kapten Rio mencari. Sudah selarut ini, dia mencariku untuk apa? Mana ada yang tahu, mungkin dia suka padamu. Buka pintunya. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Cepat buka. Anakku, Aku sudah mengirimkan barang-barangmu ke perusahaan. Kamu sudah sebesar ini, tidak pantas tinggal terus bersama ibu. Biarkan istrimu menerimamu. Baiklah. Semalam aku melihat langsung, Sinta menyelinap masuk ke kantor Kapten Rio. Hari pertama dia datang, berani-beraninya menggoda Kapten Rio. Orang seperti ini harus dipecat. Ari, jangan gegabah. Mungkin Sinta hanya ingin membuatmu cemburu. Jangan membantunya bicara, Sinta. astaga. Sheng Yuan. Saya mengerti. Mereka yang menjebakmu masuk ke sini, benar kan? Ingin menghancurkan reputasiku. Jika sampai ketahuan, kita berdua akan tamat. Kamu bersembunyi saja, jangan keluar. Lalu bagaimana denganmu? Pokoknya, kita berdua tidak boleh sampai kehilangan pekerjaan. Sheng Luan, Anda tanpa izin masuk ke kantor Kapten Rio secara pribadi dengan niat jahat. Berdasarkan kontrak, Anda sudah dipecat dan Anda harus membayar ganti rugi perusahaan sebesar Rp500.000 untuk kerugian dan denda pelanggaran kontrak.
500.000? Kamu merampok? Lagi pula, saya dijebak masuk ke sini. Kalau tidak percaya, Anda bisa periksa rekaman CCTV. CCTV-nya rusak 3 hari lalu. Terserah Anda mau bilang apa. Nuan, bisakah kamu berhenti membuat Ari khawatir? Kantor Kapten Rio melibatkan terlalu banyak rahasia perusahaan. Anda berada di sana semalaman. Bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Benar, bagaimana kalau dia mencuri rahasia perusahaan? Apa yang harus dilakukan? Harus digeledah badannya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Hentikan. Hentikan. Kalian berani sekali mengganggu istrinya Rio. Menentuku. Aku akan menyuruh Rio untuk memecat kalian semua. Inilah rasanya, dilendangi orang lain? Rio yang kamu maksud itu. Maskapai Dirgantara, Kapten Rio Aditya. Ibu. Bukankah Rio seorang satpam? Menakuti mereka. Kalau tidak, mereka benar-benar akan mengganggumu seperti ini. Katamu kamu adalah ibunya Kapten Rio. Dan Sinta adalah istrinya. Ya, Wanita tak tahu malu seperti ini. Seorang wanita, bagaimana mungkin Kapten Rio bisa menyukainya? Betul sekali. Tidak tahu diri. Membawa seorang nenek tua. Beraninya mengaku sebagai istri Kapten Rio. Ibu. Berapa uang yang kamu terima dari Sinta, sampai kamu mau bekerja sama dengannya, memainkan drama ini? Sinta memang menantuku. Jangan pernah mencoba mengganggunya. Minggir. Lepaskan. Ibu. Ari. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sinta. Jika kamu sekarang membayar uangnya dan pergi, kamu hanya akan kehilangan pekerjaan. Kalau terus membuat masalah seperti ini, aku juga tidak bisa membantumu mengatasinya. Aku ingin lihat, apa lagi yang bisa kalian lakukan pada nenek tua sepertiku ini. Kapten Rio. Ibu, bagaimana keadaanmu? Dia adalah Kapten Rio. Dia keluar dari kantor Kapten Rio. Bagaimana mungkin bukan dirinya? Bukankah sudah kubilang jangan keluar? Beraninya kamu masih memakai seragam Kapten Rio dan berpura-pura menjadi dia? Sapit Lipas. Kamu adalah istriku. Masalah seperti ini. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menghadapinya sendirian? Serahkan ini pada kamu, bawa ibu untuk istirahat dulu. Saat henteng. Suami pura-pura juga cukup bertanggung jawab. Apakah Sinta benar-benar istri Kapten Rio? Tidak mungkin. Kapten Rio. Ini semua salah paham. Aku, sahabatku, Sinta. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Barusan di kantorku, aku mengecek rekaman CCTV semalam. Bagaimana faktanya? Aku akan melihatnya sendiri. CCTV-nya rusak, kan? Maskapai Dirgantara. Sudah saatnya untuk perombakan besar-besaran. Ibu, Anda istirahat baik-baik di sini dulu. Aku akan keluar sebentar. Baik. Aku dipecat dan di blacklist oleh Kapten Rio. Sekarang kamu senang? Menyamar sebagai kapten dan memecat karyawan. Gawat, seharusnya tidak meninggalkan Bapak Rio sendirian di sana. Aku Ari Santoso salah menilaimu. Apakah kalian berdua sudah bersama sejak dulu? Dan menggunakan masalahku dengan Lia sebagai alasan putus? Sinta. Taktik licik. Kalian baru kenal berapa hari? Apa kamu tahu orang yang kamu impikan selama 4 tahun? Orang yang kamu anggap idola, sudah punya orang yang disukai sejak lama.
Saya harap Captain Rio melihat duduk perkaranya. Bisa memaafkan suami saya yang berpura-pura menjadi dia. Demi penerbangan, saya mengorbankan segalanya. Sinta Permata, jika saya tidak bahagia, kamu juga tidak akan bahagia. Captain Rio, saya percaya Anda pasti adalah kapten yang bisa membedakan benar dan salah. Anda bisa melihat, suami saya berpura-pura menjadi Anda karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain. Jika memang harus dituntut, mohon jadikan semua kesalahan menjadi tanggung jawab saya. Menggemaskan. Tempelkan pemberitahuan pemecatan Ari Santoso dan Lia Susanti di papan pengumuman. Beri mereka 3 hari untuk menyelesaikan pengunduran diri. Rio, ada kabar buruk. Sekarang di lobi bandara, penuh dengan foto pribadi Nuan-Nuan. Ayo cepat. Ternyata dia hanya seorang. Dia menggunakan cara-cara ini untuk menggoda Kapten Rio, menyebabkan Lia dan Ari dipecat. Dia membocorkan skandal seperti ini. Itu akan melibatkan seluruh tim penerbangan kita. Tidak tahu malu, memalukan. Tidak boleh lihat, tidak boleh lihat. Sinta, tidak kusangka secara pribadi kamu sangat terbuka, sampai punya foto-foto seperti ini. Untuk apa disobek? Bukankah kamu menempelkannya untuk mencari perhatian? Biarkan semua orang lebih menghargainya. Sinta, kita tinggal di bawah satu atap selama bertahun-tahun. Aku punya banyak sekali rahasiamu. Ini belum seberapa. Foto-foto ini bukan aku yang menempelkan. Ada yang menjebakku. Siapa yang percaya? Foto-foto ini jelas sekali diambil di dalam rumah. Dari sudut ini, siapa lagi yang punya selain kamu? Rumah. Lia Susanti. Sinta, masalah sebelumnya, memang kami yang salah. Tapi kamu menempelkan foto seperti ini di bandara. Kamu merusak nama baik seluruh maskapai Dirgantara. Sekalipun Kapten Rio melindungimu bagaimanapun, dia tidak mungkin mengabaikan nasib seluruh perusahaan. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Membersihkan namaku. Dan maskapai Dirgantara. Setelah skandal seperti ini, masih mengira bisa terus di Dirgantara? Kalau aku jadi kamu, sudah, malu besar. Mengapa harus malu? Aku hanya seorang korban. Yang salah adalah mereka yang dengan pikiran jahat memotretku secara sembunyi-sembunyi. Serta kalian semua yang fitnah keji, yang ingin menghancurkanku. Baiklah. Bagus. Benar sekali. Nuan-Nuan, aku mendukungmu. Kapten Daniel. Anda baik-baik saja. Saya tidak apa-apa, Captain Daniel. Terima kasih sudah membela saya. Ming Chen, biar saya saja yang pergi. Bagaimanapun, Anda sudah menikah. Jika Anda pergi, Nuan-Nuan mungkin akan kembali mengalami banyak gosip. Nuan-Nuan, kapan kalian menjadi begitu akrab? Ming Chen, Anda harus selalu ingat, Anda sudah menikah. Sebaik apapun wanita di luar sana, dia tidak akan sebaik wanita di rumah. Berhenti bicara omong kosong, cepat pergi. Bantu saya ambil rekaman dari lobi CCTV tadi malam. Bapak Pratama. Daniel juga sudah tidak muda lagi.
Anda harus mulai mencarikannya jodoh. Lepaskan aku. Anda sudah sampai. Kenapa kamu masih memakai pakaian Kapten Rio? Jika kamu benar-benar menyukainya, saya akan membelikannya untukmu setelah saya gajian. Memotret diam-diam dan menyebarkan foto pribadi orang lain. Tindakan Anda sudah cukup untuk dihukum 3 tahun penjara. Memotret diam-diam dan menyebarkan foto pribadi orang lain. Tindakan Anda sudah cukup untuk dihukum 3 tahun penjara. Tidak, bukan saya. Ini Seng Nuan. Dia sendiri yang tidak pantas. Kalau tidak, bagaimana bisa difoto? Foto semacam ini? Nanti Anda katakan ini kepada hakim. Mari kita lihat apakah milik Anda yang keras atau tim pengacara maskapai Dirgantara kami yang profesional dan ahli. Tidak bisa. Saya tidak bisa hadir di pengadilan. Saya tidak boleh dihancurkan. Nuan, kita sudah berteman bertahun-tahun. Kamu tidak akan tega membiarkan saya. Benar, kan? Lin Wanyi, setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Apa yang kamu tahu? Kamu dengan mudah bisa lulus dengan nilai terbaik di bidang profesional. Padahal saya diusir saat wawancara dan masih ada yang melindungimu. Bahkan orang yang saya cintai sudah bertahun-tahun mengejar Anda. Kenapa saya yang bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya inginkan begitu mudah didapatkan di depan Anda? Anda terus-menerus mengatakan akan berusaha. Inikah usahamu? Ternyata dia yang menjebak Seng Nuan. Dulu pernah kudengar dia dan Seng Nuan adalah sahabat yang selalu bersama. Berani-beraninya menggunakan cara picik seperti ini untuk menjebak sahabat. Maafkan kami, Seng Nuan. Kami telah salah menuduhmu. Jika permintaan maaf saja cukup, untuk apa ada aturan? Hari ini, Samuel yang terlibat dalam membuli rekan kerja akan dilarang terbang selama 6 bulan dengan tetap dipekerjakan. Saya tahu Anda menyamar sebagai Kapten Rio. Anda ingin membela saya, tapi Daniel ada di sini hari ini. Dia adalah sahabat terbaik Kapten Rio. Bagaimana kalau kedok Anda terbongkar? Kapten Rio yang hebat. Anda adalah pria yang sudah menikah dengan nuan-nuan kami. Apa yang Anda bisikkan? Biarkan saya ikut mendengarkan juga. Ku apa? APA? Kamu adalah... Tunggu. Selesaikan dulu masalahku. Aneh. Sangat aneh, katakan padaku. Ini orang yang sama. Ibuku suka mengedit foto akhir-akhir ini. Jadi, Dia. benarkah Kak Sinta? Asli dan nyata. Kak Sinta. Rio Aditya, dasar pria brengsek. Kenapa tidak bilang lebih awal? Maafkan aku, bukan sengaja bersama ibuku, menyembunyikannya darimu, jangan khawatir. Aku tahu kamu ingin menjalani kehidupan orang biasa. Rekan-rekan kerja tidak akan tahu tentang hubungan kita, identitasku, dan tidak akan memengaruhi kehidupanmu. Kau, beri aku waktu untuk mencerna ini. Para penumpang yang terhormat, saya adalah kapten penerbangan ini. Rio Aditya. Mohon semua membungkuk dan memeluk diri Anda, kepala di antara kedua lutut. Maskapai Dirgantara akan membawa setiap penumpang pulang dengan selamat.
Awalnya kukira ini hanya kebetulan. Tak disangka, dialah Kapten Rio yang terkenal itu. Aku ternyata menikah dengan penyelamatku 4 tahun lalu. Kalian dengar, di kru kita, ada seorang rekan kerja baru. Kabarnya dia adalah cinta tak tergapai, Kapten Rio yang kembali ke tanah air. Aku juga dengar, beberapa hari yang lalu Kapten Rio secara pribadi terbang ke kota angin. Di pelelangan, dia membeli seuntai kalung hati samudra. Harganya 200 juta rupiah. Menurut kalian, ini untuk siapa? Pasti untuk Nyonya Adit. Kalau begitu, siapapun yang memiliki kalung hati samudra, dialah Nyonya Aditya yang asli. Betul. Istri sah akan kembali. Beberapa orang yang ingin mengejar kekuasaan dan keuntungan mungkin akan sedih. Aku dengar cinta tak tergapai Kapten Rio sudah kembali ke negara ini. Apa itu cinta tak tergapai? Jangan bicara lagi, rekan kerja baru sudah datang. Halo semuanya, saya pramugari baru, Maya Put. Lihat kalung di lehernya. Itu hati samudra. Benar-benar Nyonya Aditya. Sangat cantik, sangat berwibawa, dan dia memakai kalung yang dibeli Kapten Rio untuk istrinya. Dia pasti Nyonya Kapten. Ya, saya adalah istri Rio. Kalian bisa panggil saya Maya saja. Ada apa ini? Saya menjadi korban bigami. Kenapa melamun? Ibu menyuruh kita pulang untuk makan malam. Ibu menyuruh kita pulang untuk makan malam. Manis sekali, Maya. Kapten Rio memanggilmu pulang untuk makan malam. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Kapten Rio itu memanggil Nyonya. Untuk apa kamu keluar? Benar-benar konyol. Jangan kira sebelumnya Kapten Rio melindungimu, berarti dia menyukaimu. Lihatlah statusmu sendiri. Apa statusku? Aku tahu sendiri. Nona Maya, apa kamu tahu statusmu sendiri? Sinta, apa maksudmu? Maksud Maya mengaku sebagai Nyonya? Nona Sinta, aku dan Rio adalah teman masa kecil. Kami juga belajar bersama di luar negeri. Dari masa sekolah hingga pelaminan. Bukan orang sepertimu yang bisa meragukannya. Katamu kamu sudah menikah dengan Kapten Rio. Mana akta nikahnya? Sinta, kamu itu siapa? Beraninya meragukan Nyonya? Nyonya, jangan khawatir. Kami semua percaya padamu. Kenapa masih belum keluar? Sudahlah. Aku akan menanyakannya langsung padanya. Aku baru saja kembali ke negara ini dan belum tahu apa yang terjadi pada Rio di perusahaan. Bisakah kalian ceritakan padaku? Tentu saja, Nyonya. Aku akan memberi perusahaan kami. Apa ini? Kamu buka saja dan lihat. Hatai Samudra. Kamu tahu kalung ini? Ya. Pasti mahal ya? Aku juga tidak tahu. Ibuku yang sengaja memintaku memberikannya padamu. Biar kupakaikan untukmu. Aku dengar juga, Kapten Rio beberapa hari lalu terbang langsung ke Paris. Di sebuah pelelangan, dia membeli sebuah kalung hati samudra. Harganya 200 juta rupiah. Menurut kalian, ini untuk siapa? Terima kasih, aku sangat menyukainya. Kalau mau berterima kasihlah pada ibuku. Dia yang memberikannya pada... Kamu kenal Maya Putri? Sepertinya, dia putri dari mantan pengasuh di rumah kami. Beberapa tahun lalu, karena niatnya yang buruk, dia mencoba meracuniku tapi gagal. Ibuku mengirimnya ke luar negeri. Jadi, apakah kalian dekat? Tidak dekat.
begitu ya? Ada apa? Tidak apa-apa, ayo kita pergi, makan di rumah. Apa yang kamu lakukan? Aku dengar sebelum aku kembali ke negara ini, kamu terus meneror Rio, dan mencoba merayunya berkali-kali. Tahukah kamu apa sebutannya? Itu namanya pelakor. Nona Maya, jangan terlalu terbawa perasaan. Kamu bilang kamu menikah dengan Kapten Rio. Apa kamu punya akta nikahnya? Apa maksudmu mempertanyakan identitasku? Saya tidak mengatakannya, kamu sendiri yang mengatakannya. Tentu saja saya punya akta nikah, hanya saja ada di rumah, tidak saya bawa. Siapa yang setiap hari kerja membawa akta nikah? Ya, Sinta Permata, saya lihat kamu tidak bisa mendapatkan Kapten Rio, jadi kamu cemburu pada nyonya kami. Saya dengar kamu juga seorang gadis yatim piatu, tanpa ayah dan ibu, berarti tidak punya sopan santun, khusus mengganggu hubungan orang lain. Awalnya saya tidak mau mengganggumu, tapi kamu sendiri yang datang mencari masalah. Akta nikah tidak kamu bawa. TAPI, Kapten Rio membawa terakhir kali. Saya sepertinya di kantornya pernah melihatnya. Jika kamu benar-benar istrinya, ajak kami ke sana melihatnya. Bagaimana saya bisa masuk ke kantor Rio Aditya? Dan bahkan jika saya masuk, saya tidak punya akta nikah untuk ditunjukkan kepada mereka. Rio tidak suka orang lain masuk ke kantornya. Lupakan saja, lain kali saya akan membawanya untuk kalian lihat. Kapten Rio tidak suka orang luar masuk ke kantornya. Apa artinya? Bahkan istrinya pun tidak boleh? Sinta Permata, jangan berkata sinis. Hanya sebuah kantor, bukan? Kapten Rio sangat mencintai istrinya. Dia bahkan membeli kalung senilai ratusan juta. Apa salahnya masuk ke kantor? Maya, ayo kita pergi. Aku tidak menemukan kunci kantor Rio. Bagaimana kalau hari ini kita batalkan saja? Maya, bagaimana kalau kau telepon Kapten Rio? Rio ada penerbangan hari ini. Ponselnya pasti mati. Dan aku juga tidak ingin terus-menerus merepotkannya dengan hal kecil seperti ini. Maya, apakah ini kuncinya? Sepertinya jatuh dari tasmu. Mungkin saja. Beberapa orang masih meragukan identitas Nyonya Aditya. Kenapa? Merasa punya kesempatan? Siapa yang tidak tahu Kapten Rio sangat serius dalam pekerjaannya? Sekarang dia bahkan memberikan kunci kantornya kepada Nyonya Aditya. Cukup menunjukkan betapa dia menghargai Nyonya Aditya. Beruntung sekali, Rio Aditya sampai menjatuhkan kuncinya di depan pintu. Masuk dan lihat saja. Sinta, apa kau tidak punya sopan santun? Biarkan Nyonya Aditya masuk dulu, mengerti tidak? Astaga! Lukisan kuda perkasa, ini harta yang tak ternilai harganya. Berapa banyak miliarder yang ingin mengoleksinya, tapi tidak pernah menemukannya. Ternyata ada di sini, milik Kapten Gu. Sungguh beruntung Nyonya. Memiliki suami yang begitu jujur dan kaya, dia sangat memanjakanmu. Orang-orang tertentu mungkin seumur hidup tidak akan pernah melihat barang berharga seperti ini. Lihat saja wajahnya yang seperti belum pernah melihat dunia. Ini adalah koleksi langka yang sulit ditemukan, Nyonya. Bolehkah saya menyentuhnya? Tentu saja, Rio biasanya suka mengoleksi benda-benda seperti ini. Kalian hati-hati ya. Wah. Sungguh Nyonya yang murah hati, tidak seperti orang lain. Kami tidak mencari akta nikah. Mencari? Kenapa tidak mencari? Nyonya, cepat pikirkan. Barang sepenting ini.
Di mana Kapten Rio kemungkinan besar menyimpannya? Aku jarang sekali datang ke kantor Rio. Aku juga tidak tahu. Di tempat lain tidak ada. Actinica seharusnya ada di laci ini. Terkunsai. Bagaimana menurutku? Sinta Permata di kantor Kapten Rio lebih akrab daripada Nyonya. Ya. Berapa passwordnya? Bagaimana dia bisa tahu? Itu hanya kebetulan saja. Kalian lupa, terakhir kali dia sendiri di kantor Kapten Rio, tinggal sepanjang malam. Siapa saat itu diam-diam membuka-bukanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Buka saja laci itu, maka kita akan tahu. Bahkan saya saja tidak tahu password Rio. Bagaimana mungkin dia tahu? Sepertinya tadi dia benar-benar tidak sengaja. Ngapain? Kapten Rio sedang dalam misi penerbangan. Tidak boleh diganggu. Saya akan telepon ibu Guyang tua. Sinta Permata, kamu juga harus memeriksa pasanganmu. Oke, ada Nyonya di sini. Apa perlu kamu menelepon ini? Baiklah. Kalau begitu silakan telepon. Ibu Guyang tua memblokir saya beberapa tahun lalu. Bagaimana mungkin saya bisa menghubunginya? Ponselku mati. Silakan kau hubungi. Dia mau menelepon, tapi belum tentu tersambung. Kalau sembarang orang bisa menghubungi ibu tua, bukankah dia akan sangat sibuk? Coba saja hubungi, kalau tidak ada yang mengangkat, lihat saja betapa malunya dia. Dia benar-benar mengenal ibu tua? Kalau begitu, aku akan ketahuan. Maaf, telepon yang Anda tuju, sementara tidak dapat tersambung. Sinta. Bukankah kau ingin menelepon ibu mertuaku untuk membukakan kunci? Kenapa tidak ada yang menjawabmu? Ternyata hanya menggertak. Sudah kubilang, orang seperti dia, mana mungkin mengenal ibu tua Gu, menganggap dirinya istri Kapten Gu. Lelucon. Ingatkan aku. Ibu. Mungkinkah itu telepon ibu tua Gu? Mana mungkin? Ada APA dengan menanti kesayangan? Ibu. Menantuku sayang. Ada APA? Sinta, kukira kau benar-benar mengenal ibu mertuaku. Tidak bisa pura-pura lagi, telepon ibumu sendiri dianggap sah. Kukira dia benar-benar mengenal ibu Citra yang terhormat. Ternyata hanya pura-pura pamer. Kembalikan ponselku. Tambah papan tombol. Kukira dia benar-benar mengenal ibu Citra yang terhormat. Ternyata hanya pura-pura pamer. Kembalikan ponselku. Siapa yang berani mengertak menantuku? Tidak bisa, aku tidak bisa membiarkannya terus mencari. Aku harus memikirkan cara. Bagus sekali Sinta, kau berani merobek lukisan koleksi Rio. Bagus sekali, Sinta, kau malah merobek lukisan koleksi Rio. Tahukah kau lukisan ini tak ternilai harganya? Seumur hidup kau bekerja, tidak akan mampu membayarnya. Justru kau yang mendorongku. Ku era lukisan ini. Berani membantah? Apa yang kalian lakukan? Siapa yang memberi kalian keberanian di wilayahku untuk menindas menantuku? Ibu. Anda datang. Ibu tua, Sinyanlah menantu Anda. Kenapa Anda melindungi orang luar? Bodoh. Ibu tua apa? Sinta tadi jelas menelepon ibunya sendiri. Sinyan, dia adalah... Siapa kau? Kenapa kau ada di kantor Rio? Aku ini adalah satu-satunya menantu keluarga Gu. Hanya dengan satu kataku dan putri kecilmu merujuk pada Sinta sebagai pelakor, akan kuusir dari maskapai Dirgantara.
Baroninja Kal Menubat Menentuku Pelikar? Kau pikir kau ini siapa? Berani membantah lagi? Jangan berani mengganggu ibuku. Apa yang kalian lakukan? Kak Rio, kamu harus membela aku. Sinta dan ibunya yang malang menindasku. Beraninya kah, wanita licik? Siapa kakakmu? Aku hanya melahirkan satu putra, yaitu Rio Aditya. Aku bukan. Kamu. Bagaimana mungkin? Aku bukan. Kamu. Salah paham. Semua salah. Bibi, aku. Pergi sana. Kami tidak menyambutmu di sini. Tunggu. Kak Rio, aku sudah tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Kamu menerobos masuk kantorku tanpa izin, merusak lukisan berhargaku, dan mengganggu istriku. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Jadi kamu benar-benar istri Kapten Rio. Seng Nuan, maafkan kami. Kami buta dan tidak tahu siapa yang kami hadap. Seng Nuan, tolong minta Kapten Rio untuk memohonkan belas kasihan kami. Sekelompok orang yang menjilat dan oportunis. Memang sudah waktunya untuk memberi mereka pelajaran. Kali ini, ibu tidak perlu menggirasku. Sudah seharusnya Rio. Memberi Marika pelajaran yang pantas. Ganti rugi lukisan yang rusak sesuai harganya. Adapun kalian telah masuk ke kantorku tanpa izin dan mencuri rahasia perusahaan. Pergilah ke bagian keuangan sendiri, ambil gaji kalian, lalu pergi. Selanjutnya, aku akan mengumumkan ke seluruh industri tindakan tercela kalian. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Kak Rio, kita tumbuh bersama sejak kecil. Apakah kamu sama sekali tidak punya perasaan untukku? Aku tidak ingat adanya perasaan di antara kita. Aku tidak akan menyerah dengan mudah. Kak Rio, kamu adalah milikku. Anak nakal. Beginikah caramu menjaga istrimu di kantor? Siapa saja bisa mengganggunya. Bu, Ya ampun, benar-benar. Rio, tenang saja. Kali ini Kak Sinta ikut terbang bersama. Aku pasti akan menjaganya dengan baik untukmu. Maya Putri, kau mengagetkan. Sedang apa kau di sini? Kak Daniel, demi pertemanan kita sejak kecil, tolong bantu aku ya. Membantu apa? Asal aku bisa, nasi sudah jadi bubur dengan Kak Rio. Pasti aku bisa membuatnya berubah pikiran. Maya Putri, kau sakit jiwa ya? Ini ilegal. Lagi pula, dengan hubunganku dan Rio, kalau aku membantumu, aku tidak akan bisa berteman dengannya lagi. Oh iya, demi pertemanan kita, sejak kecil. Aku sarankan kau, cari psikolog dan periksa dirimu baik-baik. Pergi sana. Kalau kau tidak membantuku, aku akan melakukannya sendiri. Captain Rio, ada perlu APA Anda mencari saya? antara kita berdua. Tidak perlu terlalu formal. Panggil saja nama saya. Gu, Ming, Chen. Besok adalah penerbangan pertama Anda bersama kru. Saya akan memberitahu Anda beberapa hal penting. Bagus sekali. Saya tadinya khawatir. Apakah besok saya bisa menyelesaikan tugas dengan lancar? Lihat ini. Masalah-masalah ini nanti harus benar-benar diperhatikan. Ingat baik-baik. Jika ada pelanggan yang memiliki masalah, Anda harus segera membantu menyelesaikannya. Jika ada pertanyaan yang tidak Anda mengerti, Anda bisa bertanya pada kepala pramugari. Coba Anda lihat ini lagi. Di sini. Tidak masalah, masalah ini nanti akan dikoordinasikan di tempat.
Astaga, panas sekali. Apakah kamu demam? Saya ambilkan obat untukmu dulu. Saya ambilkan obatnya ya. Karena Anda tidak mau membantu saya, tolong tahan Seng Nuan untuk saya. Itu pasti bisa, kan? Kak Rio, kamu adalah milikku sekarang. Nuan. Kamu sudah kembali. Di saat seperti ini, di matamu masih ada hanya dia seorang? Kak Rio. Sudah menikah sekian lama, Ming Chen bahkan tidak tahu bagaimana cara memberiku cucu yang sehat dan gemuk. Aku harus turun tangan sendiri. Sup Penguat stamina. Nanti pasangan muda itu kurung bersama lagi. Apakah cucu laki-laki lebih baik atau cucu perempuan? Yang penting Jad. Lepaskan tanganmu dari putraku. Ibu Citra, saya, Ming Chen dan saya saling mencintai. Saling mencintai? Ming Chen sudah menikah. Kamu tidak tahu malu. Kamu Pellicer. Ibu Citra, bagaimana bisa Anda berbicara seperti itu tentang saya? Apa yang Anda lakukan itu tidak pantas. Dan saya tidak boleh mengedikannya? Keluar. Jangan sampai saya melihat Anda lagi. Bulletin. Ada APA? Ibu, ada APA ini? Menentuku sayang. Bukan apa-apa. Ibu. Kenapa Ibu datang? Kenapa aku datang? Kalau aku tidak datang, apa kamu akan menyakiti Sinta lagi? Aku tidak. Ibu, apa ada salah paham? Sinta, jangan membela dia lagi. Tidak akan belajar kalau tidak merasakannya sendiri. Hari ini, ibu akan memberinya pelajaran yang baik untukmu. Kakak, cukup. Sudah, ibu. Jangan pukul lagi. Cukup, ibu. Rio, tolong lihat dokumen ini. Rio, apa kamu menikahi seorang istri atau seorang ratu, Kak Sinta nanti? Semoga bukan wanita galak, ya? Apa yang kamu tahu? Apa kamu sudah menikah? Sepertinya sudah saatnya mengatur kencan buta untuk... Kenapa tidak boleh bicara sepatah kata pun? Halo, Ibu Citra. Rio, aku salah. Aku sudah salah. Masih belum cukup. Jangan sampai kamu bilang ini pada ibuku. Mbak Yuni. Jus hari ini terlalu asam. Buatkan lagi yang baru. Menurutku sudah pas. Ibu, bagaimana kalau ibu minum yang ini? Tidak. Kau dengar itu? Menantumu muntah. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Ibu punya pengalaman dalam hal ini. Ini pasti sudah hamil. Ibu akan membuatkan sup penguat untuk Sinta. Ibu, kau juga punya masalah ini? Jangan mengabaikan penyakit. Sore ini aku akan membawa kalian ke rumah sakit untuk periksa. Aku benar-benar tidak suka berbicara denganmu, Kakak. Asam untuk anak laki-laki, pedas untuk anak perempuan. Sinta ini mengidam asam dan pedas. Mungkinkah
Anna Kember? Beban dua kehidupan ini pasti berat. Aku harus segera meneliti tentang makanan penguat. Cow. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk periksa. Sepertinya aku makan makanan tak keawai yang tidak bersih. Karakuna makanan. Dokter, bilang keracunan makanan. Jangan pesan makanan sembarangan lagi. Mau makan apa? Saya suruh Bei Yuni buatkan untukmu. Baiklah. Dokter, menantu perempuan saya baik-baik saja? Baik-baik saja. Baguslah. Jadi menantu perempuan saya apakah punya? Punya. Menantu Anda. Kekurangan energi dan perut dingin. Mulai sekarang, perlu memperhatikan pola makan dan kesehatan. Bagus sekali. Sudah ada, benar-benar sudah ada. Nuan benar-benar bintang keberuntungan keluarga Aditya kami. Ibu mertua zaman sekarang sungguh aneh. Kenapa menantu perempuan sakit perut tapi begitu bahagia? Dokter bilang kamu kekurangan energi dan perut dingin. Jangan sampai kedinginan. Kamu juga tidak tahu, lebih jaga istrimu. Ibu. Sekarang musim panas. Pakai selamat. Ikuti kata dokter, apa bisa salah? Kenapa berdiri saja di sini? Tidak tahu. Kupas apel untuk istrimu. Untuk apa aku melahirkanmu? Lebih baik melahirkan babi panggang. Wan. APA Kamalapar? Beritahu ibu apa yang ingin kamu makan. Ibu akan buatkan semuanya untukmu. Astaga, Lihat otak ibu ini. di rumah masih ada sup yang direbus. Ibu akan bawa kembali untukmu. Rio Aditya. Katakan sejujurnya pada, apakah saya tidak akan hidup lama lagi? Berhenti. Kau duduk di sini, hanya bisa mengupas apel? Istrimu sedang lemah sekarang. Apa yang ingin dia lakukan? Tidakkah kau bantu dia? Harus dia sendiri yang melakukannya? Sinta. Kau istirahatlah yang baik. Apapun yang kau mau. Biarkan Rio Aditya anak ini yang mengurusnya. Ibu. Aku. Ingin ke toilet. Ebio, apa aku ini anak buanganmu? Anak nakal. Omongan apa itu? Sinta sedang dalam masa kritis sekarang. Kau harus menjaganya baik-baik. Jangan sampai menyakiti cucuku sayang. Cucu sayang? Bukankah Sinta sedang hamil? Dia Karakuna makanan. Siapa bilang dia hamil? Cucu kesayanganku yang baik-baik. Kenapa sudah hilang? Ada APA? Tidak apa-apa. Ibu hanya mengkhawatirkanmu. Ingin kau cepat pulih. 4 tahun lalu, kau menyelamatkanku di pesawat. 4 tahun kemudian, kau memberiku rumah yang sempurna lagi, Captain Rio. Untuk sisa hidupku, aku akan bergantung padamu.